terus dikembalikan lagi dengan proses integral, harusnya dia menghasilkan nilai yang sama. Untuk materi nanti bisa diakses, ada perekaman nanti insya Allah kalau sudah jadi saya bagikan ya untuk diulang-ulang kembali. Sebelumnya kita harus pahami dulu ya, konsep integral itu seperti apa, lalu nanti akan dibagi-bagi lagi integral parsial, trigono, dan lain sebagainya. Kita pahami dulu ya, tadi sudah saya singgung bahwa ternyata apapun fungsi yang sudah kita turunkan yang menghasilkan sebuah f kecil x, nih, jadi ada f kecil x dx ya, lalu kita integralkan, maka dia nanti akan menghasilkan f besar x plus c. Maksudnya adalah dia akan dikembalikan ke fungsi awal. Oke. Itu menandakan bahwa nanti fungsi yang kita kerjakan itu benar. Oke, ini ya. Jadi ini ada sebuah fungsi f besar x, kemudian kita turunkan, ini ada simbol turunan ya, bisa d besar x atau f aksen x atau dx per dy gitu ya. Oke, kalau misalkan f besar x kita turunkan, dia akan menghasilkan f kecil x. Nah, kalau f kecil x kita anti turunkan atau kita integralkan, ya, maka dia akan menghasilkan fx plus c. Itu menandakan bahwa integral kita pasti benar. Kayak contohnya, dulu kita pernah belajar kalau misalkan ini dasarnya aja. Sebuah fungsi 2x kita turunkan, turunannya kan dx 2x gini ya, dx dalam kurung 2x, maka nanti kan turunannya 2 ya. Ingat-ingat kembali, kalau turunan ini nggak harus kita bahas secara lebih detail lagi. Intinya adalah nanti 2x kan aslinya pangkat 1 ya, 1 pindah ke depan jadi 1 kali 2 kali x pangkat yang sekarang dikurangi dengan 1, jadi 1 kurangi 1 0, berapapun bilangan yang pangkatnya 0 itu adalah 1. Jadi hasilnya adalah 2 kali 1 menghasilkan nilai 2. Ya. Sedangkan gini, kan kita dapat hasil f kecilnya itu 2 ya. F aksennya itu 2. Nah, kalau misalkan f ini kita integralkan, f kecil ini kita integralkan, jadi simbolnya adalah seperti ini ya. Atau integral 2 dx, maka harusnya nanti dia hasilnya adalah 2x plus c. C ini adalah konstanta. Jadi kalau memang ternyata awalnya 0, nggak ada penjumlahan dengan bilangan berapapun, maka nanti hasilnya juga 0. Tapi kalau misalkan ada nilai 1 atau berapapun ya, nanti C-nya mengikuti apa hasil awalnya. Maksudnya ini terserah, jadi ikut aja dah nanti di awal itu, fungsi awal itu berapa nilai C-nya. Itu ya. Kalau misalkan benar, maka nanti kita akan kembali ke fungsi awal. Fungsi awalnya 2x pangkat 1, maka setelah kita integralkan apa yang tadi kita turunkan, hasilnya adalah 2x. Itu kalau secara teoritis ya. Nanti kita akan lebih membahas secara analisanya. Oke, ini kalau dari segi prosesnya. Jadi kalau misalkan ada sebuah integral tak tentu, jadi istilah tak tentu itu apabila di integralnya itu tidak ada batasnya. Misalkan ya, nih, di simbol integral yang atas nggak ada sebuah bilangan atau variabel ya, atau konstanta, bawahnya juga nggak ada, maka ini termasuk dari integral tak tentu. Kalau misalkan ada batasnya seperti ini gitu ya, maka nanti dia masuk integral tentu, dia memiliki batas. Jadi persamaannya sebenarnya, kalau kalian belum bisa cepat ya cara mengintegralkan fungsi aljabar standar, maka di sini ada proses caranya. Jadi seandainya ada sebuah konstanta dan variabel ya, AX, A-nya adalah konstanta, kemudian X-nya adalah variabel, dan ini adalah sebuah pangkat. Pangkatnya berapapun ya, tadi kan kita pangkatnya 1. Ini kita lihat ya,
Adapun integral ini simbol integral. Integral dx koefisien, sorry. A-nya adalah koefisien, X-nya adalah variabel, N-nya adalah pangkat ya. X pangkat. Adapun yang ini, yang kayak ular itu adalah simbol integral selalu dipasangkan dengan dx ataupun kalau misalkan variabelnya adalah U berarti du tergantung dari variabel ya. Intinya kalau integral selalu berpasangan. Koefisiennya A. Oke. Terus bilangan ini kalau kita integralkan maka nanti langkah yang paling tepat yang kita dahulukan adalah pangkatnya ditambah 1 dulu. Oke. Pangkatnya ditambah 1, kemudian fungsi tersebut atau bilangan tersebut dibagi dengan pangkat yang ditambahkan dengan 1. Oke ya. Ditambah dengan C-nya adalah konstanta. Ingat bahwa N-nya itu tidak boleh sama dengan minus 1. Kenapa? Kalau misalkan kita N-nya minus 1 ya, jadi kan penyebut yang di bawahnya jadi 0 ya, karena minus 1 tambah 1. Nah, kalau misalkan sebuah bilangan penyebutnya 0, berarti nanti ini hasilnya tidak terdefinisi. Maka kita hindari aja biar nanti perhitungannya mudah. Itu kalau misalkan variabel dan juga aljabar dasar. Nah, dari teknik integrasi barusan, ya, kita perlu pahami kembali ada disebut dengan bentuk integral baku yang mana acuan-acuan ini selalu kita gunakan sebagai landasan atau acuan untuk mengintegralkan sesuatu. Jadi misalkan ada sebuah kasus soal variabel sekian gitu ya. Biasanya nanti soal itu dia nggak sama dengan acuan-acuan ini. Nah, ketika tidak sama dengan acuan-acuan ini, perlu kita modifikasi dari apa yang ada di soal, kita modifikasi mendekati acuannya, lalu acuannya baru bisa kita integralkan. Oke. Jadi nanti kalau misalkan kalian menghadapi soal ya, terus kalian perlu memodifikasi, kalian kembalikan ke bentuk-bentuk integral baku berikut. Misalkan ya, kan ada banyak. Soalnya kalian aja ada sebuah soal, kalian modifikasi ke yang model pertama. K-nya itu kan konstanta. Integral KDU, maka nanti integralnya hasilnya adalah KU plus C. Nanti ada beberapa contoh ya. Contoh lainnya, oke, ada ini enggak? Inverse, oh enggak ada. Misalkan ada bentuk seperti ini, yang nomor 14. Integral du ini bisa u-nya tuh bisa x, y, t dan seterusnya ya. Integral 1 per a kuadrat plus, karena ini u ya, plus u kuadrat du, maka nanti hasil integralnya adalah 1 per a tan inverse dalam kurung u per a plus c. Oke ya. Contoh lain misalkan yang nomor 7. Integral dari secant kuadrat u du, ini kalau misalkan x dx ya nggak apa-apa, kalau misalkan u du ya boleh. Secant kuadrat u du sama dengan tan u plus c. Ini selalu ya hasil akhirnya. Nah, terkadang tugas kalian itu nanti di soal tidak langsung seperti ini, tidak langsung secant kuadrat itu. Tapi harus kalian ubah dulu ke sini. Jadi ada sebuah soal nih ya. Nah, soalnya itu nggak dalam bentuk baku. Nah, kalian baru nanti di sini kalian modifikasi ke integral baku, baru bisa kalian integralkan. Nanti ada contohnya. Oke. Nah, kalau misalkan kita turun, ini kan pasti ada prosesnya kan ya. Pasti ada prosesnya, pasti ada alasannya kenapa hasilnya seperti ini. Nah, kalau pada integral substitusi yang nanti akan kita bahas bersama, kita nggak menganalisa lebih lanjut kenapa hasil seperti itu, tapi kita langsung gunakan aja integral-integral bakunya. Kayak contohnya eksponen nih, kan integral eksponen kenapa seperti ini kan sudah kita bahas di materi eksponen. Daripada kita lama bahas hasilnya seperti ini, mending kita langsung gunakan aja.
Oke. Nah nih, kita akan gunakan integral baku nantinya pada substitusi integral tak tentu. Ya. Jadi integral tak tentu substitusi atau integral substitusi itu ya, muncul ya karena adanya bentuk seperti ini. Ya. Bentar, integral substitusi. Nah, jadi integral substitusi muncul itu alasannya karena ada awalnya itu aturan rantai dari sebuah turunan. Ya, jadi ada sebuah fungsi kita turunkan secara aturan rantai menghasilkan sebuah fungsi baru. Nah, fungsi baru ini mau kita integralkan atau anti turunkan ke fungsi awal yang disebabkan oleh aturan rantai, maka kita gunakan integral substitusi. Oke. Nah, biasanya dalam integral substitusi nanti kita ada permisalan-permisalan yang kita misalkan dengan U ya. Jadi ada sebuah teorema ya bahwasannya integral dari fgx kali g aksen x dx kali g aksen x dx. Misalkan gx-nya kita jadikan U atau gx kita misalkan sebagai U. Oke. Ya, jadi gx-nya kita misalkan sebagai U, lalu masing-masing ruas kita turunkan ya. Jadi kalau masing-masing ruas kita turunkan, turunan dari gx adalah g aksen x, ini untuk wawasan aja, sekaligus konsep. Lalu du itu kalau turunannya adalah kalau terhadap x ya, du per dx. Lalu dx-nya pindah ruas ke kiri, kalau di sebelah kanan pembagian maka sebelah kiri perkalian, jadinya adalah g aksen x dx itu sama dengan du. Oke ya, atau nanti du atau nanti g aksen x dx kita ganti dengan du. Kita kembali ke soal tadi. Gx-nya kita misalkan u, maka yang di dalam kurung itu jadi u ya. Lalu g aksen x dx tadi jadi apa? Jadi du. Oke. Maka nanti integralnya adalah fu du. Integral fu du apa? Kita kembali tadi ya. Bahwa integral dari f kecil itu adalah f besar u plus c. Oke, f besar u plus c. Lalu ingat u-nya apa tadi kita kembalikan kalau sudah dalam kita dapat hasil integral u-nya, kita kembalikan u-nya adalah gx. Maka kesimpulannya adalah integral dari soal tersebut yaitu adalah f besar gx plus c. Nah, dari sini kalian pahami pelan-pelan bahwa step atau langkah dari integral substitusi adalah kalian misalkan dulu yang pertama. Setelah kalian misalkan, kalian turunkan permisalannya itu masing-masing ruas. Lalu jadikan du atau dx, nanti ada pilihannya. Tapi biasanya sih jadikan du aja. Di mana dx-nya pindah ruas. Setelah dapat u dan du-nya ya, kalian kembali ke soal lagi, kalian ubah tadi yang kalian misalkan, baru setelah itu kalian kalau sudah dapat bentuk sebagaimana integral baku ya, nanti baru bisa kalian integralkan. Ini ada beberapa contohnya. Saya jelaskan satu persatu ya. Nanti sisanya bisa dicoba-coba sendiri. Kita coba yang nomor pertama. Oke, ada sebuah soal seperti ini. Integral dari x per cos kuadrat dalam kurung x kuadrat dx. Tentu langkah pertama di soal seperti ini harus kita misalkan. Maka kita bingung nih, mana sih yang mau kita misalkan sebagai u. Oke. Ketika kalian mau misalkan sebagai u, ya ingat ya, kan nanti tugas kita adalah menurunkan u ya. Sehingga kalau kita mau misalkan u, pastikan nanti setelah diturunkan nilai tersebut bisa menggantikan. Jadi kan ada dua pilihan ya. Di sini ya di atas. Ini kan yang ada x-nya ada dua pilihan ya. Kalian mau x atau x kuadrat. Jadi yang dimisalkan
U itu biasanya nanti ada huruf-huruf X-nya. Ada dua pilihan, kalian mau misalkan X atau X kuadrat. Oke, kalau misalkan kalian mau misalkan U-nya X adalah sebagai U, maka nanti turunannya kan 1 dx ya, sama dengan du. Ini langsung cepat aja. Adapun yang X kuadrat itu sama dengan U, maka nanti turunannya, sini deh. Turunannya adalah 2x dx sama dengan U. Sama dengan du. Oke. Atau ya, x dx sama dengan du per 2. Nah, kira-kira dari kedua pilihan ini ya, nampaknya yang lebih bisa kita gunakan adalah yang ini. Kenapa? Karena di situ ada yang bisa kita gantikan, yaitu x dx. Kalian lihat ya, ini kenapa terang sekali sih. Oke, ini kali ya. Nah, ini deh, lebih enak lihatnya. Ada dua pilihan. Di sini du per 2 bisa menggantikan x dx. Nah, di soal ada x dx tuh. Oke, di sini ada x dx. Oke. Jadi bisa langsung satu paket kita ganti sebagai du per 2. Adapun kalau kita gunakan yang atas ya, itu kan tadi x yang kita misalkan adalah x-nya. Turunannya adalah du sama dengan dx. Oke. Nah, ini nanti selebihnya kita nggak akan bahas alasan kenapa milih ya. Ini cuma untuk yang pertama aja. Dan nanti seterusnya kalian gunakan seperti ini. Tapi nanti ada cara lain ya. Pilihnya mau yang mana yang lebih enak. Nah, kalau kita gunakan yang du sama dengan dx. Oke. Ini ada dx nih. Kalau misal kita ganti ya, kan seperti ini. Dx kita ganti menjadi u, maka nanti akan ada dua variabel. Ada dua huruf istilahnya kan ya. Ada x dan ada u. Sedangkan kalau di integral ya, baiknya adalah pada proses analisa nanti pastikan harus terdiri dari satu huruf atau satu variabel, satu jenis huruf atau satu jenis variabel. Kalian kalau mau u ya du, kalau mau x ya dx. Jangan x tapi du, itu nggak boleh. Itu akan ribet istilahnya. Maka yang lebih kita gunakan nantinya adalah kita misalkan x kuadrat sebagai u. Oke. Nah, kalian perhatikan di sini. Ini itu ada nggak di integral baku? Jadi soal ini tuh ada nggak di integral baku? Kita lihat di integral baku tadi. Yang cosnya di bawah, kalian perhatikan dari ke-17 integral baku, yang cos ada di bawah letaknya kan nggak ada ya. Semua di atas. Yang misalkan yang nomor berapa? Nomor 16, itu kan cosnya di atas. Di atas per. Sedangkan di soal tadi, itu di bawah per. Tentunya nggak ada gitu ya. Kalau mau kita kembalikan ke integral baku atau acuan integralnya. Maka perlu diingat, kita review kembali bahwa ternyata pada materi trigonometri, bilangan atau fungsi 1 per cos itu adalah secant, ya kan ya? Cos x, secant x. Maka kalau seandainya 1 per cos kuadrat x, itu boleh kita gantikan nanti menjadi secant kuadrat x, atau yang nanti ada di dalam kurung. Ya, sehingga, ini saya tulis ulang, ada sebuah soal integral x per cos kuadrat dalam kurung ya, itu dalam kurung, ini jangan sampai salah ya, bedakan antara x kuadrat kurung kuadrat dengan apa yang di dalam kurung, karena ini beda ya antara x kuadrat dalam kurung atau seperti ini. Oke, terus dx, maka cos kuadrat dalam kurung x kuadrat itu saya ubah menjadi apa? Menjadi secant kuadrat x kuadrat. Oke. Nah, baru setelah ini kita kembalikan ke
Integral baku kita cek aja. Jadi kalian bolak-balik cek. Oh, ternyata ada yang nomor 7, sekant kuadrat UDU. Atau sekant kuadrat di atas itu ternyata ada. Maka kalau seperti ini baru kita bisa integralkan. Kalau tadi yang sebagaimana soal awal, kita akan sulit mengintegralkan. Tadi kita ada sebuah data ya, atau tadi kita sudah analisis bahwa ternyata X kuadrat itu kita misalkan sebagai U. Maka step selanjutnya, ini kalau kalian mau lihat step di PPT ada di bawah ya, cuma di sini saya tuliskan ulang caranya. X kuadrat kita misalkan sebagai U. Itu yang saya stabilo kuning ya. Oke. Sekant kuadrat dalam kurung U, oke, dikali dengan X dx. Nah, ini ada hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Ininya sudah U, tapi dia masih ada X dx. Nah, mending yang X dx kita ganti juga. Ternyata kita telah hitung tadi bahwa ternyata X dx itu boleh kita gantikan dan harus kita gantikan menjadi du per 2 kan ya. Tadi kita sudah analisis. Maka di sini X dx-nya kita ganti menjadi du per 2. Oke, ini saya hapus dulu nih. X dx-nya kita ganti menjadi du per 2. Oke. Nah, nih. X dx-nya kita ganti menjadi du per 2 sebagaimana permisalan tadi. Integral ya, sekant kuadrat U X dx satu paket kita ganti dengan du per 2. Oke, kalau sudah seperti ini sudah dalam satu jenis variabel atau satu jenis huruf, yaitu UDU. Nah, biar lebih sesuai lagi atau biar lebih sama persis lagi dengan acuan, karena ini per 2-nya adalah sebuah konstanta, per 2-nya kita keluarkan ya, jadinya sama dengan 1 per 2. Jadi alasan kenapa ada 1 per 2 ya karena 2-nya saya keluarkan. Integral sekant kuadrat U du. Nah, kalau sudah seperti itu, kita cek lagi ya di soal. Ada nggak dalam integral baku itu sekant kuadrat UDU? Oh, ternyata ada tadi nomor 7. Sama persis ya. Integral sekant kuadrat UDU hasilnya adalah tan U plus C. Maka kalian langsung tulis aja tan U plus C. Oke, tadi mana tadi? Oke, ini maka hasilnya adalah, ingat ya, setengahnya dikali tan U ditambah dengan sebuah konstanta. Ini adalah hasil integral, kita kembalikan U-nya. Tadi kan U-nya adalah X kuadrat ya. Maka inilah hasilnya. Integral dari soal yang ada di samping. Dicermati kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan aja. Jadi di integral substitusi kita banyakin ini aja, banyakin contoh soal. Oke. Nanti kalian bisa cek lagi ya rekamannya ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya atau model lain. Oke. Carilah integral dari 3 per akar 5 dikurangi dengan 9x kuadrat dx. Oke ya. Nah, ini ingat ya tadi yang kita misalkan biasanya ada huruf X ya. Maka tentu nanti permisalan kita nggak akan jauh-jauh dari persamaan ini. Oke ya. Oke. Kita langsung misalkan aja gitu.
Kayaknya udah saya catat. Oke, di sampingnya. Kalau misalkan sebelum kita misalkan ya, kita lihat seperti ini integralnya. Ini kan nggak ada di integral baku ya. Jadi model seperti ini nggak ada di integral baku. Karena nanti di integral baku adanya adalah ini nih. Jadi yang ada di integral baku itu adalah nanti 1 per akar A kuadrat min U kuadrat. Atau sama juga integral, ini DU ya. Atau sama juga integral DU per akar A kuadrat min U kuadrat. Nah, model ini yang ada di integral baku. Oke. Adapun yang di soal itu tidak ada, maka nanti perlu kita misalkan biar dia nanti sama dengan integral bakunya. Ya. Maka kita misalkan, mana yang mau kita misalkan? Yang kita misalkan adalah nanti ini nih, yang ada X-nya yang kita misalkan. Jadi perlu diingat, yang kita misalkan adalah yang kalau kita turunkan nanti kita bisa menghilangkan. Yang kalau misalkan kita turunkan nanti kita bisa menghilangkan. Oke. Maka dari itu yang saya misalkan sebagai U adalah 3X. Oke ya. Jadi nanti 3X kita misalkan sebagai U. Apa hubungannya dari 9X kuadrat kok yang kita misalkan malah 3X? Ya karena memang kalau kalian perhatikan ada sebuah bilangan 9X pangkat 2. Oke. Sedangkan tadi yang ada di integral baku adalah U kuadrat. Kalau masing-masing ruas kita akar ya, maka akarnya adalah yang sebelah kiri 3X, yang sebelah kanan adalah U. Oh ternyata U-nya kita misalkan sebagai 3X. Nah ini pun didukung ketika masing-masing ruas kita turunkan ya. Yang sebelah kiri kita turunkan adalah jadi 3, yang sebelah kanan U diturunkan menjadi DU per DX. Oke. Seandainya nanti kita gunakan DU sama dengan, maka kan DX pindah ke kiri ya, jadi 3DX. Jadi kita dapat sebuah data bahwa atau sebuah persamaan bahwa nanti 3DX boleh diganti dengan DU. Ternyata juga di soal ada sebuah nilai 3DX. Nah, berarti sudah sesuai ya permisalan kita. Jadi 3DX-nya nanti kita ganti menjadi DU. Oke. Mana kita di sini. Maka kita tuliskan ulang untuk integral. Oke ya. Dari 3 per akar 5 min X kuadrat dx. Itu kita ubah menjadi nanti DU per akar A kuadrat min U kuadrat. Enggak. 3DX ya kita ganti, kita step by step ya. 3DX kita ganti menjadi apa? Menjadi DU ya, tadi ada ya di atas permisalan. Oke. 3DX menjadi DU dibagi dengan akar. Oke. 9X kuadrat biar nanti jadi UDU kita ganti menjadi U kuadrat. 5 min U kuadrat. Nah, ini ada kendala nih. Ingat ya. Yang ada di integral baku itu bukan nilai 5. Bukan nilai yang berpangkat 1 depannya. Oke. Kalian lihat ya di sini. Yang ada di integral baku itu yang depannya harus kuadrat, bukan pangkat 1. Maka kita modifikasi ya, bahwa ternyata kalau misalkan 5 itu mau kita modifikasi biar dia berpangkat, maka kan hasilnya seperti ini ya. Oke, kita maunya A pangkat 2 tapi di soal adalah angka 5,
Maka biar kita jadikan dia bentuk berpangkat, ini boleh kita modifikasi jadi akar 5 dalam kurung kuadrat. Jadi ada kuadrat sekarang, lalu kalau misalkan kita kembalikan akar 5 kuadrat, itu kan 5 ya, jadi tidak berubah soal. Jadi kalau misalkan kalian mau modifikasi, pastikan dia tidak berubah soal. Maka di situ kita tulis ulang, integral dari du per akar dalam kurung akar 5 kuadrat dikurangin dengan u kuadrat. Nah, kita sudah dapat nih, bahwa tadi kan integral bakunya, kalau misalkan di bawahnya ya, integral du per akar a kuadrat min u kuadrat, itu hasilnya adalah sinus inverse u per a. Oke. Sinus inverse atau inverse sinus atau arcosinus dalam kurung u per a plus c. Ini dari mana? Dari di integral baku tadi kita kembalikan. Jadi mundar-mandir aja ini sebenarnya. Nah, nomor 13 pada fungsi aljabar. Bahwa integral du per akar a kuadrat min u kuadrat itu hasilnya nanti adalah sin pangkat minus 1 atau sin inverse atau arcosin di dalam kurung u per a plus c. Oke, baru sekarang kita ganti nanti u dan a-nya. Nah, tadi. Oke, ini ya. Berarti ini kan sama dengan sinus arcosinus yang atasnya u tadi apa 3x ya. A-nya adalah akar 5. Jangan lupa plus C. Oke. Jadi ini hasil akhirnya. Sinus arcosin 3x per akar 5. Oke. Silakan dilihat-lihat dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan, kalau enggak kita lanjut ya. Oke. Kita lanjutkan model lainnya ya. Di sini ada contoh nomor 3. Kita mungkin sampai nomor berapa nih? Kita coba nomor 3 dulu ya. Ada sebuah integral 6e pangkat 1 per x dibagi dengan x kuadrat. Ingat, pastikan yang nanti kalian jadikan permisalan itu bisa menghilangkan. Ya. Maka di sini yang saya misalkan itu adalah pangkatnya eksponen itu. Oke. Jadi, ada sebuah soal integral dari 6e pangkat 1 per x dibagi dengan x kuadrat dx. Maka yang saya misalkan adalah yang 1 per x yang saya misalkan. Jadi, saya bandingkan antara 1 per x dengan x kuadrat, ternyata yang lebih memungkinkan untuk kita misalkan adalah yang 1 per x. Jadi, u-nya adalah 1 per x, atau ya 1 per x itu sama aja x pangkat minus 1. Kan awalnya gini nih. 1 per x pangkat 1 itu sama aja 1 kali x pangkat minus 1. Seandainya masing-masing ruas kita turunkan, yang sebelah kiri du per dx, turunan dari x pangkat minus 1, ingat ya, minus 1 yang pindah ke depan, lalu pangkat x-nya dikurangi dengan 1. Jadi, min 1 kurangi 1 adalah minus 2. Atau setelah kita modifikasi, biar variabelnya tidak negatif, berubah menjadi du per dx sama dengan minus 1 per x kuadrat. Oke.
du-nya adalah du per dx sama dengan minus 1 per x kuadrat. Nah, di sini sekarang kita jadikan dia du sama dengan ya. Kalau kita jadikan du sama dengan, karena saya gini, min 1 per x kuadrat. Kalau kita jadikan du sama dengan, dx-nya kan pindah ke kanan jadi perkalian ya. Maka du-nya adalah min 1 per x kuadrat dx. Ternyata di soal ada tuh dx per x kuadrat. Ini kan ya. dx per x kuadrat. Maka bisa kita gantikan menjadi minus du ya. du sama dengan minus 1 per x kuadrat dx atau min du sama dengan, atau boleh juga sih, ini saya ubah ya. Saya ubah menjadi, oke sama aja, min du sama dengan dx per x kuadrat. Oke ya. Nah, di sini nih. Oke, langkah pertama kita tuliskan dulu soalnya. Lalu 1 per x-nya kita jadikan permisalan sebagai u, gitu ya. Lalu dx per x kuadratnya kita misalkan sebagai minus du. Oke, minus du. Jadi kita sudah dapatkan integral u du. Minus boleh keluar, jadi min 1 kali integral 6 eu du. Oke. 6-nya juga sebuah konstanta, 6 boleh keluar, jadi negatif 1 kali 6 adalah negatif 6, negatif 6 kali integral e pangkat u du. Kalian ingat ya bahwa integral EU pangkat du itu kalau misalkan kita cek di integral baku, integralnya adalah e pangkat u plus c. Jadi langsung aja hasil akhirnya adalah minus 6 kali e pangkat u plus c. U-nya kita kembalikan ke permisalan tadi, U-nya adalah 1 per x, maka integral dari 6e pangkat 1 per x dibagi dengan x kuadrat dx itu adalah minus 6e pangkat 1 per x plus c. Nah, ini harus proses pelan-pelan ya. Oke. Jadi Cerwanti kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan aja. Oke. Kita lanjut ya. Soal berikutnya. Contoh nomor 6. Contoh nomor berapa nih? Contoh nomor 4 ya. Nanti 5, 6 kalian coba sendiri. Kalian coba pahami sendiri. Stepnya tadi sama aja sebenarnya. Yang nomor 4, ada sebuah soal integral e pangkat x dibagi dengan 4 plus 9 e pangkat 2x dx. Oke. Ini nggak ada di integral baku, gitu ya. Setelah dicek ternyata ini lebih sesuai dengan integral 1 per a kuadrat plus u kuadrat du atau du per a kuadrat plus u kuadrat. Maka yang kita misalkan adalah 3e ya. Jadinya nanti 3e pangkat x itu kita misalkan sebagai u. Oke, karena apa? Gitu ya. Ini kan kalau misalkan kita lihat dan samakan dengan integral bakunya, bahwa ternyata ini, u kuadrat adalah 9e pangkat 2x
Maka kalau masing-masing luas kita integral, kita akar ya, yang kiri jadi U, yang kanan jadi 3E pangkat X. Ini pun nanti didukung ketika diturunkan masing-masing luas, dia bisa menghilangkan yang ada di soal. Oke. Ini kita turunkan masing-masing luas, yang sebelah kiri adalah du per dx, yang sebelah kanan adalah, ingat ya, ini turunannya adalah E pangkat X itu sendiri. Oke. 3 dikali dengan E pangkat X itu sendiri dikali dengan turunan pangkat X-nya. Jadi kan itu X ya. X pangkatnya kan X. Turunan dari X itu adalah 1. Jadi kalau misalkan kita jadikan DU sama dengan 3E pangkat X dx. Oke. Atau juga ya, karena di situ di soal adanya E pangkat X dx, nggak ada 3E pangkat X dx, maka 3-nya pindah, kita modifikasi aja. 3 pindah ruas ke kiri jadi 1/3 ya. E pangkat X. Jadi nanti E pangkat X dx itu kita ganti menjadi 1/3 DU. Oke, kita kembali ke soal. Ini kayaknya sudah saya... Oke, ini kalian perhatikan yang di sini. Soalnya adalah integral E pangkat X per 4 plus 9 E pangkat 2X dx. Tadi yang kita misalkan sebagai U adalah 3E pangkat X ya. Itu yang bawah. Oke. Kalau misalkan 3E pangkat X itu adalah U, maka kalau 9E pangkat 2X itu adalah U kuadrat. Jadi yang di bawah itu sudah saya ubah menjadi U kuadrat. Ya. Ini soalnya, ini perubahannya. Nah, masih harus kita ubah karena itu masih UDX, sorry. Oke, di situ ada E pangkat X dx ya. E pangkat X dx ternyata bisa atau boleh kita ganti menjadi 1/3 DU atau DU per 3. Maka inilah perubahannya, 1/4 plus U kuadrat dikali dengan DU per 3. Sama sebagaimana yang tadi, DU per 3, 1/3 itu adalah konstanta, saya keluarkan, jadi 1/3 integral 1/4 plus U kuadrat. Ini bukan 14 takutnya salah. Plus U kuadrat. Ini kan sudah UDU. Atau model seperti ini tuh boleh juga dituliskan menjadi ini ya, 1/3 integral DU per 4 plus U. Kita ada sedikit kendala nih di sini nih. Harusnya gitu ya, yang ada di integral baku itu adalah DU per A kuadrat plus U kuadrat. Sedangkan ini adalah 4. Ya, kita modifikasi aja. Kalau misalkan yang ada di soal itu 4, tapi yang diminta itu adalah A kuadrat, maka kita modifikasi biar kita tidak berubah angka 4-nya. Boleh kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2 sama dengan A kuadrat. Ya kan ya? Karena kan 2 pangkat 2, 4. Oke. Jadi ini perubahannya ya. Satu per 3 kali integral DU per 2 kuadrat plus U kuadrat. Oke, integral dari DU per 2 kuadrat plus U kuadrat itu kalau misalkan kita kembalikan ke integral baku yang saya kotakin kuning itu ya. Salah. Satu per A integralnya, hasil integralnya 1 per A investan atau akustan dalam kurung U per A plus C.
Oke. Jadi kalau misalkan dari soal tadi kita integralkan jadi 1/3 kali 1/A, A-nya adalah 2 ya. 1/2 jadinya dikali dengan arcustan. Oke, arcustan dalam kurung U per A. A-nya adalah 2, U-nya tadi kita kembalikan ya. U-nya adalah 3E pangkat X. Oke, di sini kita kembalikan. 1/3 kali 1/2 adalah 1/6. Arcustan atau tanpa karena 1 dalam kurung. U-nya adalah tadi 3E pangkat X per 2. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, nanti nomor 5/6 kalian coba sendiri. Kali ini sudah ada stepnya ya. Kalian coba pahami sendiri apakah pemahaman kalian sudah sesuai atau belum. Lalu di sini ada contoh integral tentu. Bedanya tak tentu dengan tentu, itu nanti tinggal ditambahkan aja batas-batasnya. Bagaimana cara menambahkan batas? Banyak ya soalnya, nanti kalian coba sendiri aja. Bagaimana cara kita menambahkan batas? Itu adalah nanti batas atasnya dimasukkan dulu ke persamaan, baru nanti dikurangi dengan batas bawah yang dimasukkan ke persamaan. Oke, kita coba dulu ya di sini. Ada sebuah soal integral dengan batasnya 2-5, T kali akar T kuadrat minus 4 dt. Oke, ini kita coba cek ke persamaan. Ada nggak integral baku ya? Ada nggak persamaan ini pada dalam integral baku atau perlu kita ubah? Oke, di dalam integral baku. Yang ada akar-akarnya ada nggak? Yang ada akar-akarnya. T kali akar T4 plus T atau 4 tadi. Nggak ada ya di T ya. Maka perlu kita modifikasi. Ya, oke. Ini lebih memungkinkan sih yang nomor 15. Cuma kita cek aja nanti. Nomor berapa? Oke, 7 ya. Oke. Ternyata di dalam soal nomor 7 itu ya, lebih enaknya nanti kita misalkan sebagai U pangkat setengah DU. Udah nggak U pangkat setengah DU. Jadi kalian coba-coba aja mana yang lebih mudah gitu loh. Ya. Nomor 2 bisa U pangkat R DU. Oke. Maka di sini kita misalkan T pangkat 2 min 4 itu sebagai U. Oke. Di mana? Di sini ya. U-nya adalah T kuadrat minus 4. Maka DU per DX itu sama dengan 2T atau DU-nya ini kok T X sih, sorry. Karena ini T ya, berarti DT. 2T DT. Atau boleh juga nanti DU per 2 karena 2-nya pindah ruas ke kiri jadi pembagian T DT. Nanti tinggal yang lebih mendekati mana. Oke. T
Kita sudah ada permisalan DU per 2-nya atau DU-nya kita sudah ada permisalan U, maka kita kembali ke soal. Jadinya kita tuliskan dulu ya. Batasnya 2 sampai 5 T akar T kuadrat minus 4. Maka di sini ya. Integral 2 sampai 5. Oke, ini T kali akar U dt. Atau boleh juga ditulis menjadi akar U T dt. Oke. T dt ada ya, T dt itu du per 2. Ya kan ya? Maka menjadi integral 2 sampai 5 akar U du. Oke ya. Du per 2. T dt du per 2, sorry. Ingat tadi sudah kita bahas kalau du per 2 angka di bawah kita keluarkan dari integralnya. Jadi integral 2 sampai 5 akar U du. Kalau ini sudah enak. Ini sebenarnya cara biasa juga bisa sih. Ya kan ya. Tadi setengah 2 sampai 5. Akar itu adalah pangkat setengah. Ini kalian gunakan paling dasar, paling basic. Atau sebenarnya ada sih di soal di integral baku tadi. Jadi semua kalian kembalikan ke integral baku ya. Kalau integral bakunya sudah didapat, maka kalian bisa. Ya, U pangkat R du itu adalah U pangkat R plus 1 dibagi R plus 1. Dengan catatan R-nya tidak sama dengan minus 1. Kalau R-nya sama dengan minus 1 berarti kalian pakai yang bawah. R kan kalian kita dapat setengah tadi. Ya kan ya? Berarti kita gunakan yang atas. U pangkat R plus 1 dibagi R plus 1. Oke. Maka di sini jawabannya adalah ini ke mana nih? Permisalannya di aduh. Sini aja ya. Oke. Jadinya adalah setengah integral 2 sampai 5 U setengah tambah 1 itu 3 per 2 ya. Dibagi dengan 3 per 2 kali DU. Nah, bukan gitu. Langsung seperti ini. Jawabannya adalah U pangkat 3 per 2 karena setengah tambah 1 dibagi 3 per 2. Oke, batasnya adalah 2 sampai 5. Kita kembalikan U-nya ya. U-nya tadi adalah T kuadrat minus 4. T kuadrat minus 4 dibagi, ini dalam kurung, pangkatnya 3 per 2, ya, dibagi dengan 3 per 2. Batasnya adalah 5 sampai 2. Nah, cara masukkan batasnya nanti kalian coba hitung sendiri. Setengah, ini kurung kurawal maksudnya. Kita masukin batas-batasnya, berarti kan sini ya. Akar, kita masukin batas-batasnya dulu. 5 kuadrat minus 4, mereka dipangkatin dengan 3 per 2 bagi 3 per 2. Dikurangin, kita sekarang masukin yang batas bawahnya. 5 kuadrat minus, bukan 5, 2. 2 kuadrat minus 4 dalam kurung 3 per 2 bagi dengan 3 per 2. Oke, ini dikurung kurawal. Maka nanti hasilnya dipastikan adalah di situ berapa? 32,8 ya, atau 1 per 3 kurung 21. Kalian coba hitung sendiri nanti pakai kalkulator hasilnya berapa, atau dibuatkan. Jadi kalau misalkan ada batasnya atau tentu gitu ya, maka nanti hasil akhirnya itu berupa nilai.
Tapi kalau misalkan integral tak tentu, tidak ada batasnya, maka nanti hasilnya adalah persamaan. Jadi masih ada huruf X-nya atau ada huruf T-nya. Oke ya. Itu tadi integral substitusi, jadi butuh yang namanya proses ya. Sekarang kita lanjut sedikit untuk yang parsial. Sebelum nanti kalian coba-coba sendiri, atau kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan aja. Jadi integral parsial itu muncul, kalau substitusi kan tadi akibat adanya fungsi yang diturunkan secara rantai. Kalau parsial itu muncul karena, ingat ya, dia diturunkan dari proses perkalian fungsi. Ya. Jadi adanya integral substitusi karena integral parsial karena ada aturan turunan dari perkalian. Oke ya. Nah, pada waktu itu kan kita sering mendapatkan proses seperti ini. Turunan dari U kali V itu kan berarti U aksen V plus V aksen U ya. Ini sama nanti, akan ada proses seperti ini. Oke. Misalkan ada UX kali VX. Dia diturunkan. Ini maksudnya ada simbol turunan. Oke. Ini kenapa kecil banget? Oke. Ya, hasil turunannya dari perkalian tersebut adalah UX aksen VX ditambah dengan VX V aksen X dikali dengan UX. Ingat-ingat ya. Turunan dari perkalian itu adalah U aksen X VX ditambah dengan V aksen X UX. Ini bebas ya tulisannya mau seperti apa. Yang enak gampanginnya sih biasanya F aksen X UX. Terus, oke, yang saya garis bawahin itu pindah ke kiri. Ini saya pindahin ke kiri. Jadi kan perkalian ya. Jadi nanti UX kali V aksen X sama dengan D UX VX dikurangi dengan UX VX. Ini aja alasan kenapa kok muncul namanya integral parsial. Oke. Terus masing-masing ruas diintegralkan. Oke, yang ini diintegralkan jadi integral UX V aksen X dx, lalu yang di dalam sama dengan yang saya kotakin juga diintegralkan masing-masing ya. Integral dari UX Vx dx dikurangi dengan integral Vx U aksen X dx. Nah, perlu diingat bahwa ternyata apa yang telah kita turunkan lalu diintegralkan kembali kan hasilnya sebagaimana semula. Kan ya. Maka hasilnya menjadi UV dikurangi dengan integral Vx Ux U aksen X dx. Oke. Jadi hasil integral itu adalah hasilnya seperti ini. Jadi yang kita bisa integralkan hanya yang UX Vx tadi yang telah kita turunkan. Lalu kita misalkan ya bahwa V aksen X dx itu dV dan juga U aksen X dx itu adalah du. Maka nanti penulisannya untuk integral parsial itu adalah seperti ini. Jadi langsung aja kalian pahami, oh ternyata integral parsial yang digunakan adalah yang ini. Integral U dV sama dengan UV min integral V du.
Gimana kalau ada batasnya? Kalau ada batasnya tinggal nanti masing-masing nilai atau komponen itu diintegralkan dikasih batas ya. Oke, ini juga ada batasnya, ini juga dikurangi batas. Oke, atau ini yang sudah saya sederhanakan. Integral A sampai B UdV, nanti kalian kalau mau cek di rekamannya aja, sama dengan UX kali VX dalam kurung A sampai B dikurangi dengan integral A sampai B VDU. Ingat ya, yang di dalam kotak, kurung kotak itu atau yang saya garis bawahi tadi sudah saya sampaikan bagaimana cara menghitungnya, yaitu batas atas dimasukin dulu, B-nya dimasukin, lalu dikurangi dengan A yang dimasukin. Catatan, pilihlah U dan V sehingga integral VDU mudah dihitung. Nah, nanti akan ada caranya. Kenapa kita harus perlu hati-hati dalam memilih U dan DV-nya. Karena kalau misalkan ternyata nanti kita milih U-nya kok pangkatnya lebih tinggi, berarti itu ada kemungkinan salah pemilihan. Yang itu menyebabkan malah tambah susah. Nah, dalam memilih U ataupun DV, itu kalian harus perhatikan susunan susunan eyelet ya. Jadi catatan tersebut perlu memperhatikan susunan eyelet. Apa itu eyelet? I-nya adalah inverse ya. L-nya adalah logaritma, A-nya aljabar, T-nya trigono, E-nya adalah eksponen. Bentuk inverse itu yang ada pangkat minus 1, misalkan ya. Berapa nih? Sinus pangkat minus 1x. Nah, ini kan inverse. Logaritma itu bisa len atau log sama aja. Aljabar itu ya 2x, x kuadrat, dan lain sebagainya. Trigono ya ada sin. Ingat ya, di sini walaupun yang inverse nggak selalu sin ya, bisa E pangkat minus 1, bisa X pangkat minus 1, atau len pangkat minus 1. Bedakan antara sin pangkat minus 1 dengan sin biasa. Kalau sin pangkat minus 1 itu inverse trigono, berarti masuknya ke inverse. Kalau sin biasa nanti masuknya ke trigono. Adapun eksponen itu berarti yang E pangkat X. Kalian perhatikan susunannya. Yang paling kiri nanti misalkan ada dua ya, ada I sama A. Maka yang kita misalkan sebagai U adalah yang paling kiri, yaitu I. Antara T sama E, trigono sama eksponen, maka nanti yang kita misalkan sebagai U adalah T, maka E sebagai dV. Nah, ini contohnya nih. Sekarang masuk ke contoh. Jadi ada sebuah nilai, ini ya bedanya parsial sama integral. Jadi nanti kalau parsial itu biasanya dalam bentuk perkalian. Integral X dikali dengan E pangkat X. Oke, perhatikan nih. X itu termasuk fungsi aljabar atau A. Adapun E, tentu ya dia masuk ke dalam fungsi eksponen, jadi nanti dia E. Antara A dengan E, ingat antara A dengan E ya, itu yang letaknya paling kiri atau di kiri itu yang A ya, maka nanti A-nya sebagai U, E-nya sebagai dV. Oke, maka di sini ya, di mana nih? Nah, ini nih. Oke ya. U-nya adalah E pangkat X, dV-nya adalah, sebentar, eyelet. Oh, ya. Yeah. Bukan yang ini, salah. Ini kalau misalkan hasil nanti semakin susah. Oke, berarti di sini. X-nya, U-nya adalah X, dV-nya adalah E pangkat X, dx.
Nah, step selanjutnya ini sudah masuk analisa parsial, kalian silakan perhatikan. U-nya kita turunkan jadi DU, maka hasil adalah turunan dari X kan 1 dx ya. 1 dx. Turunan dari, bukan turunan. Kalau dv berarti diintegralkan. Integral turunan. Maka integral dari EX dx itu V ya, V sama dengan E pangkat X plus C. Nanti kalian cari aja di internet atau di catatannya. Integral dari E pangkat X. Kita sudah ada U, ada DU, ada DV, dan V, baru enak. Jadi kalau misalkan di integral parsial, tinggal susun aja. Udah. Susunannya apa tadi? Integral dari U dV itu adalah U kali V dikurangi dengan integral V du. Ya. Nah, nih. Integral U dV sama dengan U kali V dikurangi dengan integral V du. U-nya adalah X, V-nya adalah E pangkat X, lalu integral V, V-nya adalah E pangkat X, du-nya adalah dx atau 1 dx. Kalau sudah disusun ulang ya, maka kalian fokus, kalau di parsial, kan fokus di integral yang kedua ini untuk mendapatkan nilai akhirnya. Ingat ya, integral E pangkat X dx kan sudah dapat E pangkat X. Maka hasil paling akhirnya adalah X kali E pangkat X dikurangi dengan E pangkat X plus C. Ini nampaknya lebih mudah dibanding yang integral substitusi ya. Jadi stepnya kalian misalkan mana U, mana dV dengan aturan atau konsep islet. Kalau ada dua buah fungsi yang dari susunan islet paling kiri atau lebih kiri, maka dia kita misalkan sebagai U. Karena kalau salah nanti akan lebih rumit. Nanti akan terjadi atau kalian akan menghadapi integral parsial berulang. Bagaimana itu caranya? Atau bagaimana itu kejadiannya? Jadi kalau misalkan sudah kalian integralkan, tapi ternyata yang paling kanan tadi ya, tugas kita integralkan lagi, tugas kita harusnya mengintegralkan biasa, ternyata dia minta diintegralkan secara parsial kembali. Misalkan ya, ada sebuah soal X kuadrat sin X plus D X. Nah, sebelumnya kan harus kita cek dulu mana kita misalkan sebagai U, mana dV. Ini kita analisa bahwa X kuadrat itu termasuk aljabar, sin X termasuk dari trigono. Dalam susunan islet, A letaknya sebelah kiri T, maka nanti X kuadrat itu kalian misalkan sebagai U ya. Jadi kita misalkan U-nya adalah X kuadrat, turunan dari U adalah 2dx ya, 2x dx sorry. Lalu dv-nya, dv sin x dx, karena dv tugas kita adalah kita mengintegralkan. Integral dari sin x itu adalah min cos x. Ini untuk permisalan pertama. Anggaplah yang nomor 2 ini nggak ada ya. Atau saya udah. Oke, di sini nih. Oke, tadi kita dapat U-nya dapat, DU-nya dapat, DV-nya dapat, V-nya dapat. Sekarang kita susun bahwa integral dari ya, integral dari U dV itu adalah U kali V min integral V du. U-nya apa? U-nya adalah X kuadrat. Oke. V-nya apa? V-nya adalah min cos X. Kalau mereka berdua dikalikan, boleh kita tuliskan seperti ini ya. Jadi min X kuadrat cos X. Oke. Bentar. UV kali V du. Oh ya. Di kuasnya gini, dikurang dengan atau gini deh. Ya.
Jadi kan tadi min x kuadrat cos x dikurang dengan integral v-nya apa? Tadi kita dapat v-nya min cos ya. Min cos x. du-nya dapat 2x dx. Min keluar jadi plus ya, atau min ketemuin jadi plus. Hasilnya menjadi min x kuadrat cos x plus integral 2x cos x dx. Nah, ini malah muncul perkalian lagi kan, harusnya kalau misalkan sudah kita integralkan parsial, harapan kita ini tinggal integralkan biasa. Ternyata ini hasilnya adalah perkalian. Maka ini kita parsialkan ulang ya. Maka ini kita keep dulu, kita tahan gitu ya. Kita fokus ke yang saya garis bawahin biru. Mulai dari sini, oke ya. Ini sebenarnya sudah saya tuliskan ulang di sini. Nah, ini ya. Jadi saya keep dulu yang ini. Oke, ini yang persamaan satu kita keep. Kita fokus yang cos x kali 2x dx. Kita misalkan, sebelumnya antara cos x dengan 2x itu kan lebih kiri 2x ya, karena 2x termasuk dari aljabar. Jadi yang saya misalkan sebagai u adalah 2x, dv adalah cos x dx. Oke, u-nya adalah 2x, maka turunannya u adalah du sama dengan 2 dx. Oke, dv-nya adalah cos x dx, maka integralnya v sama dengan sin x. Maka yang kita garis bawahin tadi, kita ubah menjadi susunannya ya. U kali V dikurangi integral V du. U-nya 2x, V-nya sin x. Oke, ini yang saya kotakin ya. Dikurangi dengan integral V-nya sin x dikali dengan 2 dx. Nah, yang saya kotakin saya masukin, atau yang saya garis bawahin, atau gini deh. Yang saya kotakin itu diganti ya. Diganti yang warna biru. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Kalau ada soal integral x kuadrat sin x dx, maka integralnya adalah min x kuadrat kali cos x plus, ini yang tadi dalam kurung ya. Oke. Lalu yang saya garis atas kuning itu integral biasa bisa ya. Ini sama aja 2 integral sin x dx. Integral sin x dx itu adalah kali min cos x. Atau ini plus 2 cos x. Sesuai ya. Maka hasil akhirnya adalah min x kuadrat cos 2x plus 2x sin x plus 2 cos x plus c. Pelan-pelan kalian coba sendiri. Oke, kesimpulan adalah nanti bahwa ternyata kita boleh, kalau hasilnya masih perkalian setelah kita integralkan parsial ya, kita integralkan parsial ulang. Oke. Nah, ini ada contoh lain sebenarnya. Oke, saya cek dulu. Oke, masih ada 2 slide ya. 2 slide ini sebenarnya contoh-contoh biar kita semakin paham aja. Nah, ini clue aja, ini adalah contoh dari integral parsial berulang. Sekarang kita coba untuk lihat soalnya. Ada integral e pangkat x cos x dx. Yang berlaku sebagai eksponen itu e pangkat x adalah e, cos x adalah t. Dalam susunan Euler ya, t letaknya sebelah kiri e, maka nanti kita misalkan u-nya adalah cos x, dv-nya adalah e pangkat x dx. Oke, di sini nih. U-nya adalah cos x, dv-nya adalah e pangkat x dx. Oke. Karena dia
U-nya kita turunkan jadi DU. DU adalah min sin X dx. Kemudian dV-nya ya adalah E pangkat X dx. Ingat, kalau E pangkat X dx integralnya adalah ya E pangkat X plus C. Ini bisa jadi plus C atau E pangkat X saja boleh. Ya. Ini untuk integral parsial pertama. Jadi nanti ini kan kita 2 kali integralnya. Oke, kita sudah dapat U, sudah dapat dV, sudah dapat du, sudah dapat v, maka kita susun ulang aja. Kita susun ulang ya. Oke. Soal dari integral E pangkat X cos X dx, susunan ulangnya adalah U kali V, U-nya cos X, V-nya adalah E pangkat X plus integral V du. V-nya pangkat X, du-nya adalah sin X dx. Oh nih, awalnya gini nih. Biar nggak bingung, awalnya minus ya. Ini ada minusnya juga nih. Cuman karena minus sama minus boleh kita kalikan jadi positif, maka dia hasil modifikasinya menjadi plus ya, harusnya kan minus rumusnya. Kita cek. Kan tadi stepnya kalau sudah disusun kita fokus ke yang diintegralkan ulang. Jadi integral parsial itu sebenarnya integral 2 kali minimal ya. Kalau lebih dari 2 berarti disebut dengan integral parsial yang berulang. Awalnya kan yang integralkan kedua itu integral biasa. Nah, ternyata di sini dia perkalian dua buah fungsi lagi, yaitu EX kali sin X. Mau nggak mau ini diintegralkan parsial kembali. Maka yang saya garis bawahin, saya tulis ulang ya, di mana di sini. Oke, di sini sebelah kanan ya. Lalu kita misalkan, ingat E-nya adalah E pangkat X, T-nya adalah sin X dx, bahwa dalam susunan islet, T itu letaknya sebelah kiri, maka U-nya adalah trigonometri atau sin, lalu dv-nya adalah E pangkat X dx. Oke. du-nya adalah cos X dx. Kalau dv-nya E pangkat X dx, maka v-nya atau integral dari dv adalah E pangkat X. Kita susun ulang ya. Integral E pangkat X sin X dx sama dengan U kali V. U-nya adalah sin X, V-nya adalah E pangkat X. Dikurangi dengan integral dari V, V-nya adalah E pangkat X, du-nya adalah cos X dx. Oke, ini kita masukin nih. Ini kita masukin atau ya yang sebelah kanan itu menggantikan yang sebelah kiri. Oke, ini sudah saya gantikan nih. Oke. Jadi yang saya kotakin biru ini adalah hasil pergantian tadi. Oke, jadi integral E pangkat X cos X dx adalah cos X kali E pangkat X plus tadi yang kita ganti jadi ditambah dalam kurung sin X E pangkat X dikurangin dengan integral E pangkat X cos X dx. Ingat ya, itu masih dalam kurung. Maka nanti pengaruh perhitungan matematiknya sangat berpengaruh, tanda matematikanya sangat berpengaruh. Atau kalau misalkan saya susun ulang menjadi gini nih. Cos X ini ya kali E pangkat X ini ditambah atau dikurang? Oke. E pangkat X sin X dulu. E pangkat X cos X dx adalah EX cos X tambah EX oh
Gini nih. Bentar, ini saya koreksi dulu. Oke, U kali V. Ah, ini jadi yang di soal diralat ya. Maksudnya yang di apa nih? Yang di sebelah kiri itu diralat ya. Kan susunannya U kali V. U-nya itu adalah cos X ya. V-nya adalah E pangkat X. Ini bukan sin X. Ini salah ini. Oke, ini benar yang sebelah kanan lanjutannya ya. Yang saya catat nanti silahkan dicek di videonya. Oke. Ini plus. Oke, plus ketemu plus jadi plus ketemu min nanti jadi min. Jadi susunan ulangnya adalah ini. Cos X E pangkat X plus sin X kali min E pangkat X dikurangi dengan integral EX cos X. Ternyata lagi-lagi ini diminta diturunkan. Tadi sudah kita integralkan sorry. Minta diintegralkan parsialkan. Tadi sudah integral parsial yang kedua, ini kita mau nih integral parsial yang ketiga. Tapi jangan dulu, ternyata integral dari x cos x dx itu sudah kita cari tadi di awal. Ya, ternyata yang saya garis bawah merah itu sama dengan soal kan ya. Oke, jadi ini saya modifikasi aja. Ini nggak perlu saya integralkan kembali, tapi ini saya pindah ruas ke kiri, jadi pertambahan ya. Jadi ya di situ saya tulis dua kali. Integral E pangkat X cos X dx ditambah dengan integral E pangkat X cos X dx sama dengan cos X pangkat pangkat X ditambah dengan sin X kali E pangkat X. Oke, yang saya garis bawah itu kan sama aja ya. Itu misalkan saya ubah menjadi sebuah benda. Ada satu kotak tambah satu kotak, jadi dua kotak. Kotaknya apa? Kotaknya adalah integral E pangkat X cos X dx. Jadi saya tuliskan ulang jadi 2 kali integral E pangkat X cos X dx sama dengan cos X kali E pangkat X dikurangi sin X kali E pangkat X. Biar sesuai dengan soal, ya, angka 2-nya pindah ke kanan jadi bagian. Maka hasil akhir adalah seperti itu. Hasil integralnya adalah seperti ini. Cos X kali E pangkat X plus sin X kali E pangkat X dibagi dengan 2. Oke ya. Jadi kita dapat 2 nih kesimpulan. Oh, ternyata kalau minta diintegralkan lagi, integralkan aja. Tapi kalau ternyata hasil integralnya nanti sama dengan soal, ya kita modifikasi, kita hitung sebagaimana untuk soal. Tinggal dipindah ruas saja. Oke. Oh, highlight. Bener ya. Oke. Sekarang yang contoh berikutnya. Ini adalah integral parsial tentu atau memiliki batas. Sama aja, ini sebenarnya kita hitung dulu secara parsial juga boleh sih. Ini kita parsialkan. Ini sama aja ln X ya. Dx. Pada susunan Euler, logaritma itu lebih kiri dari aljabar. Maka yang kita misalkan sebagai adalah ln X, adapun dv-nya itu adalah 1 dx. Ini turunannya adalah 1 per x dx ya. du-nya sama dengan 1 per x dx. Adapun ini integralnya adalah x ya. Maka kita susun ulang. Oke. Integral 1 sampai 2 ln x dx, kalau misalkan ada batasnya maka
ketika kita susun ulang harus ada batas-batasnya ya. Jadi ini kan U kali V. U kali V. VU ini susunannya dibalik aja, sama aja. Dikurangin dengan V DU. V-nya siapa? V-nya adalah X. Ya. DU-nya adalah 1 per X dx. Oke, kita masukin dulu batasnya. Nah, ini kita masukin batas. Kita fokus yang saya kotakin. Caranya kan tadi ya, kalau ada 2 batas, masukin batas atasnya dulu, baru batas bawahnya. Kita masukin batas atasnya. X ln X berarti 2 ln 2 dikurangi dengan batas bawah. 1 kali ln 1. Ingat ln 1 adalah 0, 0 kali 1, 0. Maka di sini 2 ln 2 min 0 ya. Baru sekarang kita fokus menghitung batas yang sebelah kanan. Ini kita sederhanakan. Integral X kali 1 per X ini kan hasilnya seperti ini. X sama X coret ya. Jadi sisa 1 dx. Oke, ini ya. Jadi ini harusnya ada angka 1 dx biar nggak bingung. 1 dx. Ini nggak ada huruf X-nya atau nggak ada tempat untuk memasukkan batas-batas. Ya udah nggak usah dimasukin batas-batasnya. Maka hasilnya kalau integral konstanta ya jadi hasil akhirnya adalah 25 minus 1. Itu untuk integral parsial tentu atau yang memiliki batas. Oke, ini sudah selesai. Nanti kalian coba-coba sendiri latihannya. Kalau terjadi kebingungan, banyak literatur yang ada ya. Saya kasih waktu pencermatan 1 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, atau ada yang mau disampaikan silakan. Kalau cukup, kita cukupkan ya. Silakan. Saya rasa cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Ya. Kesimpulannya adalah pada integral pertama ya, substitusi dan parsial. Biasanya parsial lebih mudah dibanding dengan yang substitusi, karena substitusi harus permisalan-permisalan kita kembalikan ke integral baku yang banyak jumlahnya. Jadi harus kita pilih. Pada integral parsial tinggal kita permisalkan. Cara permisalannya adalah pastikan kalian analisa dulu ini ya fungsinya. Apakah dia termasuk inverse, termasuk logaritma, termasuk aljabar, termasuk trigona atau eksponen. Karena nanti kita mau susun tuh. Jadi setelah kita analisa itu jenis fungsi apa, kita cek ke susunannya, islet. Kalau misalkan letaknya di sebelah kiri, maka kita dahulukan atau kita misalkan sebagai U, yang sebelah kanan dari susunan islet, kita misalkan sebagai dv. Bahwa nanti nilai U kita turunkan jadi du, adapun dv kita integralkan. Jadi kalau kalian salah kan nanti salah juga mana yang diintegralkan, mana diturunkan. Kalau sudah dapat U, du, dv, I, dan v, kita susun ulang. Oke, baru nanti tugas kita setelah kita susun ulang, kita cukup integralkan yang paling akhir dengan integral biasa. Oke. Contoh yang ini kan integralkan biasa. Nah, ada kondisi di mana ternyata setelah kita susun, yang paling kanan diminta diintegralkan parsial lagi. Cirinya adalah perkalian dua buah fungsi. Ini nih. Mana tadi? Ternyata setelah kita susun yang saya kotakin biru itu, dia perkalian antara cos X dengan 2X dx. Ya udah, kita integralkan parsial lagi nggak apa-apa. Kita misalkan lagi U mana, V mana, dv mana. Lalu kalau sudah, oke, ini kita itu ya yang saya kurung kotak itu adalah hasil pergantiannya dari integral parsial. Baru setelah itu kita integralkan biasa integral dari 2 sin X dx. Jadi integral parsial pertama, integral parsial kedua, baru kita integral biasa. Itu kalau berulang. Kondisi lain ternyata dia berulang terus. Jadi pertama tadi sudah kita integral parsial. Kedua sudah kita minta integral parsial. Ketiga minta integral parsial. Itu boleh kalian integralkan parsial lagi. Cuman ternyata untuk kasus seperti ini, gitu ya, integral parsial yang ke berapa? Susunan setelah integral parsial yang kedua itu sama dengan soal. Ya udah di sini, ya udah saya daripada capek-capek integral parsial lagi, saya susun ulang.
ternyata ini bisa saya modifikasi, itu saya pindah ruas ke kiri ya. Jadi dijumlahkan dengan soal, nanti tinggal pastikan soalnya masih bentuk semula dengan cara tadi 2-nya pindah ke kanan. Oke, kalau batas ya kalian masukin batasnya di dalam kurung kotak tadi kan, fokus. Batas atas dimasukin persamaan, dikurangi batas bawah atas bawah dimasukin persamaan. Terus terakhir yang integral substitusi, stepnya adalah atau langkahnya adalah ya, banyak contoh ya. Langkah pertama biar nggak bingung, kalian cari cermati dulu. Kira-kira soal itu lebih enak didekati untuk kemana? Kalian cek ya. Kayak contohnya nomor 1, oh lebih enak didekati atau dipilih acuan sekant kuadrat UDU. Contoh nomor 2, oh ternyata itu lebih sesuai atau lebih mirip dengan integral DU per akar A kuadrat min U kuadrat. Oke, kalau sudah dapat acuannya, kalian misalkan U-nya. Nah, dalam integral substitusi, yang kalian misalkan sebagai U, nanti kalau diturunkan itu menghilangkan X dx atau konstanta dx ya. Kayak contoh yang pertama, kan permisalan U-nya kan yang X kuadrat. Ketika X kuadrat diturunkan menjadi DU per DU sama dengan 2D, sama dengan X dx atau 2X dx. Nah, ini bisa kita hilangkan. Kalau sudah dihilangkan lalu diubah menjadi UDU, baru jadi stepnya masih X dx diubah menjadi UDU lalu diintegralkan secara baku. Kalau sudah diintegralkan bakunya sudah dapat, hasilnya integral baku sudah dapat, U-nya jangan lupa diubah ke permisalan. Kayak contohnya tadi ya, yang nomor 1 itu kan setengah tan U plus C. Oh ternyata U-nya belum kita ubah dulu, yaitu X kuadrat. Jadi hasil paling akhir adalah setengah tan X kuadrat plus C. Dari saya sekian, nanti yang nomor 5-6 gitu ya, kalian coba sendiri, dapat enaknya seperti apa, atau kalian saling diskusi, atau kalian bisa cari literatur lain, biar lebih tambah wawasannya. Atau di sini juga ada ya. Dari saya cukup sekian, semoga apa yang kita diskusikan bisa nanti dipahami kembali. Ini wajar ya, ini proses, apalagi siang-siang butuh pemainan lebih, silakan nanti dipahami kembali dari video rekaman. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk kelompok yang mengumpulkan tugas pekan ini jangan lupa dikumpulkan, lalu presensi masih ada sampai pukul 15 ya, lewat e-kampus. Misalkan tadi sempat error atau sempat down, jangan lupa nanti sebelum jam 3 nanti dicek lagi aja sudah masuk belum datanya. Oke, baik, dari saya cukup sekian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.